Oh, berhenti dulu. Ya, ini karena jalannya menanjak cukup tajam, ini setel kita ini tidak kuat. Itu suaranya. Woi. Pantai Nguyahan, Ngobaran, dan Kerenehan itu secara administratif terletak dalam satu desa, yaitu Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul. Kemudian kalau dari Pantai Nguyahan mau ke Ngobaran itu kita cukup jalan kaki sekitar 15 atau 20 menit. Sedangkan kalau ke Kerenehan kita bisa naik shuttle bus karena jaraknya sekitar 2 km dari Ngobaran. Ini kalau kita jalan cukup tengah-tengah kalau napas tua, teman. Jadi kita lebih baik naik, lebih baik kita naik shuttle ini dengan biaya 5.000. Kita akan sampai di Pantai Ngobaran. Dan nanti tidak lama, hanya sekitar 5 menit. Jalannya nanjak dan kita panas. Oh, berhenti dulu. Ya, ini karena jalannya menanjak cukup tajam, ini setel kita ini tidak kuat, sehingga penumpangnya turun dulu. Disalip. Naik lagi. Karena tadi tidak ada ancang-ancangnya, sehingga tidak kuat. Ayo naik lagi. 5 menit kita sudah sampai di Pantai Ngobaran. Ganti tempat ini karena ganti dusun. Mati agak jalan dikit. Apa nih saya mati, Mas? Kayaknya tadi kita. Oh, lah ya, korteng 1000 jare. Korteng 1000. Oh, nggih. Main kali bos terima kok nggih. Ini ciri khas Pantai Ngobaran itu bangunan-bangunan yang semacam pura itu ya. Ini bangunan ini mungkin masih agak baru ya. Dulu pada waktu saya pernah ke sini kurang lebih 7 tahun yang lalu, ini bangunan ini belum ada ya, gerbang apa-apa ini. Ayo do jegur, ada neng laut kok, neng tekan laut kok, kudu meneng wae. Ayo jegur. Sana masuk Bu, foto dulu yuk. Dalam. Masuk dulu, foto yuk. Halo Mas. Foto berliannya ayo Mas. Masuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pantai Ngobaran kental nuansa Balinya, teman. Ada bangunan semacam pura dan banyak juga ornamen-ornamen khas Bali lainnya. Mungkin ini berkaitan dengan sejarah Pantai Ngobaran sendiri ya, teman, yang konon sangat erat kaitannya dengan sejarah Kerajaan Mojopahit dan Kerajaan Demak pada masa itu. Seperti kita ketahui, Majapahit itu kan kerajaan Hindu-Buddha, sedangkan Demak adalah kerajaan Islam. Dan tempat ini konon masih juga digunakan untuk kegiatan ritual agama Hindu-Buddha. Tapi masjid juga ada di sini, teman. Bu. Rasa. Ini suasana Pantai Ngobaran yang terletak di Desa Kanigoro, Kecamatan bukan, kecamatannya Tanjung Sari. Tanjung Sari. Ini sekarang sudah banyak bangunan-bangunan pura ya. Dulu belum ada, sekarang sudah banyak pura-pura ini yang tentu saja sangat menarik
lebih menarik daripada dulu. Sementara di sisi selatan, debur ombak pantai laut selatan terdengar menggelora begitu dahsyat ya. Ini kalau sudah ketemu menu makan seperti ini sudah anteng semua ini. Kok satset toh? Ini menu kita hari ini apa ini? Tempe goreng, udang goreng. Nah ini ada ikan lautnya ini yang khas kan itu ya. Monggo setelah ambil makan boleh dimakan di tempat mana yang Anda suka. Boleh dibawa juga piringnya ke pinggir laut. Bapak Ibu ini ya. Nanti Oke, sekarang teman-teman makan dulu. Nanti sesudah makan saya ceritakan kembali hikayat atau mitos atau apapun ya tentang asal-usul Pantai Ngobaran ini. Ya, silakan nikmati makanannya dulu. Saya tak juga ikut makan dulu. Dikisahkan nama Ngobaran itu berawal ketika zaman Majapahit waktu itu dengan rajanya yang terakhir yaitu Prabu Brawijaya kelima. Prabu Brawijaya kelima ini tidak ingin berkonflik dengan putranya sendiri yang merupakan raja di kerajaan Demak yang bernama Raden Patah. Ayo Kang Ngobaran. Seperti kita ketahui bersama, kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang pada waktu itu pemerintahannya berpusat di Trowulan. Trowulan itu Mojokerto di Jawa Timur sana. Sedangkan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah, yang kemudian Raden Patah ini menjadi rajanya yang pertama. Karena selalu ketakutan dan selalu dihantui oleh bayang-bayang terjadi konflik dengan putranya sendiri yang merupakan Raja Demak, akhirnya Prabu Brawijaya V ini memutuskan mengembara di sepanjang pesisir dan pedalaman Pulau Jawa dengan ditemani oleh dua istrinya yang bernama Dewi Lowati dan Bondan Surati. Dalam pengembaraannya, Prabu Brawijaya kelima yang ditemani oleh dua orang istrinya terdampar di suatu tempat di Gunung Kidul. Mereka bertiga tidak bisa kemana-mana lagi karena di satu sisi ombaknya begitu besar, menggelegar, suaranya mengerikan, sedangkan di sisi lain gunung-gunung karang, batu-batu karang begitu terjal sehingga mereka tidak bisa kemana-mana lagi. Dan akhirnya Prabu Brawijaya memutuskan untuk melakukan bakar diri. Pada waktu masuk ke dalam kobaran api yang sangat panas, Prabu Brawijaya V menyeret tangan salah satu istrinya, yaitu Dewi Lowati, karena sang Prabu menganggap bahwa cinta Dewi Lowati ini lebih kecil dibandingkan dengan cinta istri pertamanya, yaitu Bondan Surati. Beliau berdua tewas di tengah api yang berkobar-kobar, yang kemudian muncul nama Ngobaran yang berasal dari kata kobaran. Seperti itu ceritanya.
Tapi cerita ini pun masih banyak diragukan karena di sisi lain disebutkan bahwa Prabu Brawijaya V itu mukswa. Mukswa itu apa ya? Mukswa itu lenyap, meninggal tanpa jasad ya. Prabu Brawijaya V ini juga dipercaya mukswa atau mukswo di Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur di Magetan ya, dekat Tawangmangu sana. Jadi seperti itu teman-teman kisahnya. Percaya atau tidak itu tergantung teman-teman. Mau jalan lagi. Mau jalan lagi. Yang lainnya di sana, moga. Indahnya laut modern. Rumput laut. Cari rumput laut. Sangat terang. Terang ada. Katanya pengen bilang-bilang. Mencari rumput laut. Ya Allah. Bukan hanya rumput laut ya teman, ini di genangan-genangan air ini kita juga bisa mendapatkan aneka biota laut yang bisa kita konsumsi. Di antaranya ada landak laut, gulungan kerang-kerangan termasuk kerang hijau, dan beberapa jenis ikan yang bisa kita masak. Tapi kita harus benar-benar hati-hati ya teman, karena di samping permukaan karang ini licin dan tajam, ombak juga siap menggulung kita untuk membawa kita ke lautan lepas dan hilang. Itu ombak berkejaran, kemudian membentur karang di tepian pantai, suaranya menggelegar. Nah itu, iya, ini tepat berada di bawah kaki saya. Nah, suaranya menggelegar dahsyat. Ngeri.